Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu dan kuasa-Mu yang memampukan setiap kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji apa yang umumnya seringkali diingkari orang? Ada beberapa contoh kata-kata janji yang biasanya cenderung tidak ditepati. Di antaranya adalah, aku janji kita akan selalu menjadi sahabat sampai selamanya. Aku berjanji akan selalu ada untukmu apapun keadaannya. Aku berjanji akan mencintaimu sampai kapanpun. Aku janji aku pasti datang. Walaupun cukup banyak yang bisa menepati kata-kata janji seperti ini, tapi tidak sedikit juga yang gagal dalam memenuhi kata-kata janji tersebut. Penyebabnya adalah karena orang dan situasi yang berubah, dan kata selalu atau pasti dalam janji ini berkorelasi dengan perubahan itu, sehingga gagal terpenuhi. Tapi syukurlah kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dan karena Ia tidak berubah, maka janjinya pun tetap sama dan dapat diandalkan. Kita perhatikan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11 ini dikatakan, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Usia subur dari Sarah sudah lewat. Secara logika dan ilmu medis, Sarah tidak akan bisa mengandung. Dia sudah memasuki usia tua, masuk masa di mana tidak mungkin lagi bagi seorang wanita untuk mengandung. Usia Sarah waktu itu 90 tahun. Bayangkan seorang nenek atau oma yang mengandung. Orang-orang akan tertawa dan tidak percaya. Pada waktu itu pun kejadian seperti itu tidak akan bisa dipercayai. Tapi Sarah diberi kekuatan oleh Tuhan karena imannya, dan mujizat terjadi. Seringkali ketika kita membaca ayat ini, kita mengira bahwa yang dimaksud dengan ia di sini adalah Abraham. Tapi ternyata kata ia dalam ayat ini merujuk kepada Sarah. Ia menganggap Dia. Yang dimaksud dengan ia menganggap Dia di sini adalah Sarah menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Jadi bukan Abraham yang disebutkan di sini dalam teks Yunaninya, tapi Sarah. Rupa-rupanya Sarah yang seringkali kita pandang kurang iman, ternyata adalah seorang wanita yang kuat dan penuh iman. Meskipun memang ia pernah bimbang dan menertawakan janji Tuhan, tapi Tuhan menguatkannya. Dan bukankah kita juga, saudara, terkadang bersikap seperti Sarah? Terkadang kita bimbang, kita ragu, tapi Tuhan menguatkan kita. Sarah kembali kuat dalam imannya, dan ia percaya bahwa Tuhan setia pada janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum tidur, ingatlah akan janji-janji Tuhan yang tersedia buat saudara dan saya. Meskipun situasi kita nampak membingungkan dan kelihatannya tidak ada kemungkinan, tapi pandang janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang setia pasti akan menepati janjinya yang baik atas kita.
janji pemeliharaan, janji berkat, janji sukacita, janji perlindungan, janji keselamatan dan hidup kekal, dan segala janji Tuhan yang baik pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Tidurlah dalam janji-janjinya yang indah. Nikmati tidur malam ini dengan penuh sukacita, karena janji Tuhan pasti digenapinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu. Firman-Mu meneguhkan hati kami, membangkitkan iman kami kembali, memberi sukacita, membawa pengharapan bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara dan Engkau setia pada janji-Mu. Kami dapat mengandalkan Tuhan karena Engkau tidak berubah dan janji-Mu pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Seperti halnya Sarah yang meskipun mustahil terjadi, tapi dia mengalami janji Tuhan. Kami pun percaya dalam ketidakmungkinan, dalam kemustahilan, kami dapat mengalami manifestasi janji Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami tidak hanya melihat orang lain ditolong Tuhan. Kami tidak hanya akan melihat orang lain mengalami janji Tuhan, tapi kami secara pribadi juga akan mengalami janji Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami untuk percaya selalu kepadamu dan teguh berharap dan menantikan janji Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit apapun yang terjadi, kelumpuhan, kelemahan, stroke dan berbagai kelainan pada tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir, menguatkan yang lemah, memberikan kemampuan untuk setiap organ tubuh kami bergerak dengan sempurna. Berbagai kelainan Tuhan normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan tubuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam berkat nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.